Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir. Pegang ngajarin kalian tentang peluang kejadian majemuk. Oke, kita langsung mulai aja ya pembelajaran kali ini. Oke, tujuan pembelajaran itu adalah setelah kegiatan pembelajaran ketiga, diharapkan kalian dapat menentukan dan menyelesaikan suatu analisis permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Oke, uraian materinya yaitu jika ada dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru ini disebut kejadian majemuk. Oke, jadi ada beberapa macam peluang kejadian majemuk. Yang pertama itu adalah peluang komplement dari suatu kejadian. Peluang komplement itu adalah peluang yang lainnya ibaratnya. Oke, misalkan gini, jika A adalah suatu kejadian dan A tanda kutip ya, disebut di sini ya, tanda kutip adalah A komplement dari kejadian A, maka berlaku pada PA peluang kejadian A ditambah peluang kejadian komplement A sama dengan 1, atau peluang kejadian komplement A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Oke, bisa juga seperti ini. Misalkan di sini ada Vega buat namanya kayak diagram Venn. Oke, kalau di sini adalah hasil A, berarti di sini adalah komplement A, berarti kebalikannya. Komplement A itu bisa seperti A aksen atau juga bisa seperti A pangkat C. C itu adalah pengertian dari komplement. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah contoh satu. Dari sebuah kartu break diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu as? Yang bukan kartu as. Oke, ini ada keterangannya nih, bukan kartu as. Oke, sebelumnya kita ngomongin dulu dah peluang kartu as. Peluang kartu as itu langsung aja ya. Peluang kartu as itu adalah 4/52 karena kartu as itu ada 4 ya. Di love, ada di wajib, ada di kritik, ada di stop ya. Nah, berarti kalau peluang yang bukan kartu as, berarti kan kita pakai ini nih rumusnya. Berarti peluang komplement, misalkan ini kartu as itu adalah menyatakan peluang PA ya. Oke, berarti sama dengan 1 dikurang peluang A. Berarti di sini 1 dikurang 4/52 sama dengan 52 min 4/52 sampai penyebut, berarti 48/52. Oke, disederhanain boleh? Boleh. Jadi adalah 12/13. Oke, masing-masing bagi 4. Oke, ngambil 12/13. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, lanjut nomor 2. 3 buah koin ditos bersamaan, tentukan peluang paling sedikit muncul satu angka. Oke, paling sedikit muncul satu angka, berarti kan bisa 1 angka, bisa 2 angka, bisa 3 angka ya. Nah, gimana kalau kita nyari komplement aja? Komplement itu berarti di sini komplemennya itu berarti adalah 0 angka ya. Oke, kalau 0 angka itu berarti terdapat dari berarti ada gambar. Oke, 3 buah koin berarti NS-nya adalah 2/3 sama dengan 8. Berarti nah, untuk gambar-gambar itu adalah berapa kejadiannya adalah 1 ya. Nah, berarti di sini untuk gambar-gambar 1 itu berarti peluang komplementari. Oke, ini misalkan
peluang kejadian paling sedikit munculnya satu angka Pegas sebut dengan PB. Pegas dengan sebut PB. Nah, berarti peluang kejadiannya adalah yang ini apa namanya komplemennya itu adalah PB komplemen itu adalah 1/8. Berarti kalau peluang B-nya itu adalah PB sama dengan 1 min P komplemen B. Ini komplemen ya. Berarti di sini adalah 1 min 1/8 sama dengan 7/8. Oke. Paham kan ini? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini adalah penjumlahan peluang. Kalau penjumlahan itu bisa dikatakan kayak dengan apa ini namanya nih? Gabungan ya. Dua buah peluang yang digabungkan secara bersama-sama. Oke, dalam percobaan pelemparan dua buah dadu bersama, misalkan kejadian A adalah jumlah angka yang dihasilkan 4 dan B adalah jumlah angka yang dihasilkan adalah 10. Kan pada itu 1, 3, 2, 2, 3, 1 ya. 4, 6, 5, 5, 6, 4. Oke, tampaknya bahwa tidak ada satupun elemen A yang sama sehingga elemen B dengan elemen B. Kejadian A dan B dalam hal ini disebut dengan kejadian saling bebas. Saling bebas itu berarti dia tidak terikat sama sekali. Ini peluang, ini A, ini B. Nah, jadi dua kejadian dikatakan saling lepas ya, apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya. Dalam notasi himpunan, kedua kejadian saling lepas jika ini A irisan dengan B, tidak ada kosong atau banyaknya anggota A dari irisan B adalah 0. Oke. Ada dua, itu lepas dan saling lepas ya. Kalau saling lepas itu seperti ini, dan kalau tidak saling lepas itu seperti ini. Berarti ini ada irisan ini irisan ini. Nah, berarti dia berarti dia A irisan B itu ada hasilnya. Oke, langsung ke contoh soal aja. Oke, nah di sini ada keterangan untuk A dan B dua kejadian saling lepas berlaku P gabungan ini bisa dibilang peluang A gabungan B sama dengan PA plus PB. Untuk A dan B kedua kejadian tidak saling lepas, irisannya irisannya tidak ada berlaku. Irisannya nggak kosong ya. Ini kan tidak sama dengan berarti nggak kosong ya. Berarti dia ada irisannya. Berarti P peluang kejadian A atau B adalah PA ditambah PB dikurang dengan irisan dari A dan B. Oke, contoh. Di sini ada kejadian saling lepas. Dua buah dadu dilambungkan secara bersama berapa peluang munculnya angka berjumlah 4 atau 10. Oke, berjumlah 4. Betul kan 1, 3, 3, 1 ya. Langsung aja. Terus di sini ada 2, 2. Oke. Terus yang berjumlah 10 ada 4, 6, 6, 4, dan 5, 5. Oke, ada irisannya nggak? Kalau kagak ada irisannya berarti langsung aja jawabannya. Berarti di sini peluang kejadian ini adalah untuk PA-nya, Pega sebutin aja. Berarti dia 3 per 2 buah dadu berarti 36. Untuk PB-nya juga di sini langsung aja 3 per 36 berarti PA gabungan B atau
Berarti 3/36 ditambah 3/36 sama dengan 6/36 atau 1/6. Oke. Paham sampai sini? Paham ya? Ini jumlah ada 3 ya. Oke, lanjut. Nah, ini pegang gambar kartu bridge-nya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang yang terambilnya kartu intan. Kartu intan itu yang dimaksud ini ya, wajik atau diamond ya, atau kartu as. Nah, berarti gini, ada as, ada intan kan cuma ada ini ya, satu ya. Ini ada irisannya nih. Oke, pertama dulu. Oke, pegang langsung jawabnya di sebelah sini aja. Oke, yang pertama kartu intan dulu. Kartu intan itu peluang kartu peluang kartu intan itu berarti dia ada berapa dia? 13/52. Terus peluang kartu as itu ada 4/52. Nah, berarti kalau ada ini ada irisannya as dan intan, berarti ini anggap peluang PA. Di sini ada peluang B. Berarti ada irisannya 1/52. Nah, berarti jawabannya adalah P A gabungan B sama dengan 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52 sama dengan berapa ini? 17, 16, 16/52. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Disederhanain boleh dibagi 4, 4 dibagi 4, 13. Oke, lanjut. Nah, dari kartu bernomor 1 sampai 100, 1 sampai 100 berarti di sini NS-nya itu ada 100 ya. Dari 1 sampai 100. Nah, diambil kartu secara acak, tentukan peluang munculnya kelipatan A. Kelipatan A itu kan berarti kayak bantu jawab ya sini. Jawab yang A. Kelipatan 6 itu kan 6, 12, 18 sampai terakhir itu sampai 96 ya. Nah, sekarang kalau di ilustrasinya 6 kali 1 terus 6 kali 2, 6 kali 3 sampai 6 kali berapa di sini? Kalau 96 itu 6 kali berapa? 16 ya. Nah, berarti di sini N-nya itu ada 16. Berarti N-nya itu ada 16. Nah, sekarang kalau 8. 8 itu adalah 8, 16, 24, dan seterusnya sampai 96 juga. Oke. Nah, berarti sini 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, dan seterusnya. Di sini 8 kali berapa? 12 ya. Berarti di sini N itu ada 12. Paham ya? Oke. Nah, tentukan peluang munculnya kelipatan 6. Oke, berarti di sini kelipatan 6 itu berarti di sini N-nya ada 16, berarti PA di sini peluang kelipatan itu PA adalah 16/100. Terus yang B, kelipatan 8 yaitu PB
12/100. Oke, disederhanain boleh. Dibagi 4, 4/25. Dibagi 4, 3/25. Oke, lanjut. Nah, terus yang C, mencari kelepatan atau. Ada irisannya enggak? Cara menentukan irisannya itu kan di sini nih. 6 kali 4, 24 ya. 24 ya. Oke, kita menggunakan KPK. KPK dari nilai 16. KPK dari 6 dan 8. Oke, 6 itu sama dengan 2 kali 3, 8 itu adalah 2 pangkat 3. KPK adalah keputusan persekutuan terkecil ya, terkecil. Berarti nilai KPK-nya adalah berapa? Berarti 3 dikali 2 pangkat 3. Berarti itu adalah 3 dikali 8 adalah 24. Nah, berarti untuk kelipatannya ini kita cari irisannya itu berarti irisan B itu 24 ya. 24 itu adalah 24 sama dengan 24 kali 1. Terus 24 kali 2, 24 kali 3, 24 kali 4. 24 kali 5 lebih 24 kali 4 itu di sini 96, 24, 48 sama 24 kali 3 itu berapa? 72 dan 96 ya. Oke, berarti ada 4 untuk irisannya 4/100 atau 1/25. Oke, berarti di sini apa ya? PA gabungan B ada irisannya, berarti di sini 4/25 ditambah 3/25 dikurang 1/25 sama dengan 7/1, 6/25. 6/25 itu sama dengan bagi berapa? Nggak bisa ya, nah, jadi jawabannya ini adalah 6/25. Oke, sampai sini paham ya untuk kelipatan ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, itu adalah perkalian peluang. Perkalian peluang itu bisa dinyatakan dengan bebas dan tidak bebas ya. Oke, saling bebas ya, tidak saling bebas ya. Oke, gini, PG baca. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang kejadian kedua. Kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang kejadian kedua. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Pada percobaan pengambilan dua bola satu persatu dengan pengembalian, misalkan sebuah kotak 4 bola biru dan 3 bola kuning. Pada pengambilan pertama, peluang terambil bola kuning adalah 3/7. Oke, kan diambil bola kuning kan 3 per keseluruhan ya. Nah, jika pengembalian kedua bola dikembalikan lagi ke dalam kotak, maka peluang terambil bola kuning kedua adalah 3/7 lagi. Dalam kasus ini kejadiannya saling bebas karena peluang muncul kejadian pengambilan bola kuning kedua tidak dipengaruhi oleh pengambilan bola kuning pertama. Perhatikan gambar ini. Oke, dilihat gambarnya. Oke, pertama ya. Kan di sini totalnya NS-nya kan ada 7. Bola kuningnya ada 3, terus warna birunya ada 4. Oke, diambil kuning berarti 3/7 keseluruhan, terus dibalikin lagi. Nah, peluang pengambilan kedua itu bola kuning lagi. Berarti 3/7 lagi. Nah, berarti di sini adalah
3/7 ditaruh lagi bolanya yang di sini ditaruh lagi ke sini. Nah, terus diambil lagi bolanya ke sini. Nah, berarti sini juga 3/7 lagi. Oke. Nah, berarti jika A dan B kedua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B dapat ditulis seperti ini dan diberikan oleh peluang kejadian A dan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Berarti tinggal dikalikan saja ya. Ini adalah dua buah kejadian peluang. Oke. Lanjut. Dalam contoh kasus di atas, bagaimana jika sebelumnya pengembalian bola kedua, bola pertama tidak dikembalikan ya, tidak dikembalikan ke dalam kotak. Misal, pada pengambilan pertama terambil bola kuning dan peluangnya adalah 3/7. Jika bola kuning tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak, maka bola yang tersisa dalam kotak adalah 4 bola biru dan 2 bola kuning ya, sehingga sehingga peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan. Pada pengambilan yang kedua adalah 2/6 sepertiga. Nah, dengan demikian untuk pengambilan bola pertama yang tidak dikembalikan, maka peluang pengambilan bola kedua tergantung pada hasil pengambilan bola pertama. Kasus seperti ini disebut dengan kejadian bersyarat. Ini ada syarat tertentu. Oke, nah pertama akan diambil bola kuningnya adalah 3/7. Nah, setelah itu bola kuningnya ditaruh lagi. Bola kuning ada di luar. Oke. Bola kuningnya ada di luar. Nah, berarti sisa bolanya adalah 6. Sisanya adalah 6. Sisanya ada 6. Nah, berarti peluang pengambilan kedua bola kuning adalah 2/6. Karena udah diambil 1. Nah, oke. Jadi kalau peluang pengambilan tanpa dikembalikan, berarti peluang bola kuning adalah 3/7 dikalikan dengan 2/6. Kalau yang tadi 3/7 dikalikan dengan 3/7 lagi. Oke. Nah, bentar, ini ada keterangannya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dan B ditulis. Peluang kejadian A dan B diberikan oleh peluang kejadian A dan B, PA dikalikan dengan P. Nih, ini ada keterangannya. PBA, berarti di sini PBA itu dimana adalah peluang kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi, atau dengan syarat kejadian A-nya telah terjadi. Ya, kejadian A-nya dengan telah terjadi. Oke, nah ada contoh. Dua kejadian saling bebas. Nanti di soal latihan nggak ada yang kata keterangan seperti ini. Langsung berarti. Oke, jawab. Sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Tentukan peluang munculnya angka dadu genap pada pelemparan pertama dan kedua. Oke, sebuah dadu berarti di sini yang A, NS-nya itu adalah 6 ya. Oke, genap itu. Oke, genap itu berarti kan dia 2, 4, 6. Berarti N-nya ada 3. Nah, terus kejadian kedua juga sama nih. Oke. Nah, berarti jadi gini loh. Berarti MB-nya juga sama, 3 juga.
Berarti untuk yang A, P, A, dan B, berarti itu adalah 3/6 dikalikan 3/6 sama dengan berapa nih? 9/36 sama dengan 1/4. Oke, terus yang B. Angka dadu genap pada pelemparan pertama dan angka dadu ganjil prima. Ganjil prima ya. Oke, berarti peluang kejadian A dulu dah. Kan genap ya. Genap tadi udah 3/6. Terus pegang nanya NB-nya itu. NB-nya itu adalah mata dadu ganjil prima. Primanya itu adalah 2, 3, 5. Cuman dia dikatakan ganjil prima, berarti ngambilnya 3 sama 5 doang. 3 dan 5. Oke. Berarti di sini ada 2, 3, dan 5. Berarti NB-nya itu adalah berapa dia? 2/6. Berarti di sini peluang kejadian A dan B-nya itu adalah ada syarat ya. Berarti 3/6 dikalikan 2/6 sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, dua kejadian saling bebas. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku matematika dan 8 buku kimia. 2 buku diambil secara acak dari dalam tas satu persatu. Jika buku pertama yang diambil dimasukkan kembali, oke, dimasukkan kembali ya, berarti kejadian selanjutnya nggak mempengaruhi kejadian yang kedua ya, karena dikembalikan ya, dimasukkan kembali ya. Berapakah peluang terambilnya buku pertama matematika dan buku kedua kimia? Oke, jawab. Oke, yang A, buku pertama matematika itu adalah berarti NS-nya dulu berapa? NS-nya itu adalah 14. Berarti buku pertama matematika itu adalah 6. Oke. Oke, di sini PA-nya itu adalah matematika. Ini A, ini B ya, hitungan ya. Berarti peluang kejadian itu adalah 6/14. Berarti PB-nya itu adalah 8/14. Berarti di sini PA dikalikan dengan PB. Berarti di sini 6/14 dikalikan 8/14. Cara-cara saja. Bagi 23, bagi 27, bagi 24, bagi 27. Berarti jawabannya adalah 12/49. Oke, terus yang B. Buku pertama kimia dan buku kedua juga kimia. Oke, berarti PBB gitu ya. Berarti ya. Berarti di sini adalah 8/14 dikalikan 8/14 sama dengan syaratnya 47. 47 berarti adalah 16/49. Oke, paham sampai sini ya? Nah, sekarang nih. Oke, terakhir. Nah, dua kejadian bersyarat. Oke. Sebuah kotak berisi 6 bola merah, 6M, 4B. Jika diambil 2 bola sekaligus, 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Oke. Tanpa pengembalian, berarti udah diambil, nggak boleh ditaruh lagi. Oke. Tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna biru dan merah. Oke, jawab. Yang A, biru dan merah. Birunya itu kan adalah berapa dia? Sorry, NS-nya dulu berapa? NS-nya itu adalah 10 ya. Oke, biru merah. Oke, birunya itu adalah berarti 4/10
Merahnya itu adalah berapa? Merahnya adalah 6/9. Kenapa per 9? Karena udah di totalnya itu pengambilan pertama 1. Berarti di sini ada dijelaskan tanpa pengembalian. Berarti pengambilan keduanya itu totalnya adalah 9. Berarti kan 10 dikurang 1 sama dengan 9 untuk pengambilan kedua NS-nya. Berarti di sini NS kedua ya ibaratnya ya. NS kedua. Oke. Jawabannya adalah, oke, dicoret sederhanain dulu. 25 bagi 3. 2 bagi 3, 3. Berarti jawabannya adalah 4/15. Oke. Lanjut yang B. Merah. Oke, merah itu adalah berarti kan dia 6/10 dikalikan dengan, udah diambil 1 nih, berarti sisanya adalah 5/9. Kenapa? Kan warna merahnya udah diambil nih, sisa 5, terus keseluruhannya juga berkurang, sisa 1. Berarti di sini langsung aja coret 2, coret 3, 2. Berarti ini coret lagi. Nah, berarti jawabannya adalah 1/3. Oke. Terus yang C, di sini ada yang C. Biru, yang C itu merah biru. Oke, merahnya itu adalah 6/10 dikalikan biru itu adalah 4/9. Karena total keseluruhannya udah dikurang 1 lagi, berarti jawabannya ini. Coret bagi 3, 2, bagi 3, 3, bagi 2, 2, bagi 2, 5. Berarti jawabannya adalah 4/15. Oke. Nah, oke, sekian video yang bisa Pega sampaikan sama kalian tentang peluang bersyarat ya. Oke, sampai sini cukup, latihan soalnya juga cukup. Oke, kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke Pega via WhatsApp atau lain. Semangat terus untuk belajar kalian. Oke, Pega kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.